Kenapa ya kita harus minum obat 2 kali sehari, 3 kali sehari, sampai 4 kali sehari? Kira-kira apa alasannya ya? Kita simak di Dancer Otak. Halo semua, kembali saya. Terus nyalain. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sahrul di konten yang akan membahas tentang apapun yang berkaitan dengan obat di konten tentang obat. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada obat yang harus diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari, bahkan 4 kali sehari? Dan apa sih gunanya harus minum obat di waktu yang sama? Mari kita simak. Kita akan bercerita tentang awal mula obat tersebut akan masuk ke dalam aliran darah. Jadi ketika kita minum obat, maka obat tersebut nantinya akan masuk ke dalam organ pencernaan kita, yaitu lambung. Nah, ketika masuk lambung, obat tersebut akan meluruh secara perlahan menjadi ukuran yang sangat kecil, yaitu senyawa aktifnya. Saking kecilnya senyawa itu, maka senyawa itu bisa menembus ke dalam jaringan dan masuk ke dalam aliran darah secara sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan senyawa tersebut akan menyeluruh ke dalam organ tubuh kita semuanya lewat bantuan protein delivery atau biasa kita sebut dengan albumin. Nah, itu kalau obat minum. Beda lagi ketika obat tersebut disuntikan. Kalau obat tersebut suntikan, maka obat ini akan 100% masuk langsung ke dalam aliran darah tanpa bantuan enzim pencernaan. Lalu masuklah ke dalam tahap transformasi. Jadi sebelum obat ini bereaksi, obat akan dirombak di dalam hati menjadi senyawa aktif. Ketika sudah menjadi senyawa aktif, obat ini akan langsung menuju sel yang sakit dan memperbaiki sel tersebut. Setelah hal itu selesai, obat ini akan menjadi sebuah molekul yang nantinya diantarkan kembali ke aliran darah hingga saatnya dia nanti keluar, yaitu keluarnya lewat urin atau air kencing kita. Waktu terus berlalu hingga obat di dalam tubuh kita berkurang sampai 50%. Ada yang dalam 6 jam, 8 jam, 12 jam, hingga 24 jam. Dan saat inilah obat tersebut harus masuk di dalam tubuh kita kembali. Jadi saat inilah obat harus kita minum kembali agar kadar obat dalam tubuh tidak sampai di bawah 50%. Nah, hal inilah yang menyebabkan obat-obat tersebut diminum secara bervariasi, ada 3 kali, 4 kali, sesuai dengan waktu paruhnya itu tadi. Semua obat adalah racun, tidak ada perdebatan mengenai hal itu. Kenapa? Lihat gambar di samping. Ini adalah grafik gambaran senyawa obat masuk di dalam aliran darah kita. Jadi, ketika obat tersebut memenuhi kadar yang banyak sehingga melewati batas garis merah, maka obat ini akan menghasilkan efek toksik atau menjadi racun. Nah, bentuk paling ringannya, ketika mencapai kadar toksik, obat ini akan memberikan yang namanya efek samping yang buruk bagi tubuh kita. Nah, kita lihat gambar di samping kembali. Sebaliknya, garis biru adalah garis efikasi atau efek terapi. Sehingga ketika kadar obat di dalam tubuh kita melewati garis biru ini, maka obat tersebut akan berhasil memberikan efek terapi atau efek penyembuhan. Namun ketika kita lupa minum obat atau obat ini berinteraksi dengan makanan, maka kadar obat akan sangat landai
Dan akhirnya di bawah garis biru sehingga obat ini nggak akan memberikan efek terapi atau tidak ada efek sama sekali atau nol. Inilah sebuah urgensi kenapa kita minum obat tersebut harus tepat waktu. Jadi jangan sampai kamu merasa baik-baik saja, tapi ternyata obat tersebut belum mencapai garis biru, sehingga obat tidak akan memberikan efek terapi, sehingga kita jauh dari kata sembuh. Maka dari itu ketika kita ingat, ketika lupa minum obat, maka kejar ketinggalanmu, kita minum obat langsung, sehingga obat tersebut akan mencapai garis biru. Tapi ingat, jangan sampai melebihi garis merah. Sekarang bayangkan jika obat ini antibiotik. Saat kadarnya jauh dari garis biru, maka bakteri di dalam tubuhmu akan berpesta. Huri, huri. Dan awalnya mereka terancam, tapi lama-kelamaan mereka akan mengatur siasat agar mereka kebal terhadap antibiotik yang kamu minum. Jadi ketika kamu terinfeksi bakteri ini lagi dan kamu minum antibiotik yang sama, maka antibiotik yang kamu minum tidak ada hasilnya karena bakteri tersebut sudah kebal terhadap antibiotik yang kamu minum, atau biasa kita sebut yaitu resistensi antibiotik. Bahaya kan? Ya, jadi itulah pentingnya meminum obat sesuai anjuran dokter atau apoteker. Jadi semua itu demi kebaikan Anda sebagai pasien. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu, saya Sarul di konten tentang obat selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang terakhir, bye!